tentang sumber penelitian sejarah. Nah, sumber-sumber penelitian sejarah ini ya baik berupa benda, bangunan, naskah, rekaman, dan lain sebagainya tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai sumber penelitian sejarah jika tidak memiliki nilai histori di dalamnya. Jadi sebelum kita memastikan apakah itu dapat dikatakan sebagai sumber penelitian sejarah, maka untuk itu kita harus melakukan beberapa kritik yang disebut dengan kritik sumber. Baik teman-teman, saya tidak akan berpanjang lebar karena nantinya rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai apa itu sumber-sumber penelitian sejarah dan juga pembagiannya berdasarkan bentuk maupun sifatnya serta bagaimana cara mengkritisi sumber sejarah ini agar dapat menjadikan sumber yang benar-benar dapat diuji kredibilitasnya. Namun sebelum itu, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua untuk semakin menambah wawasan kita akan apa sih sebenarnya sumber penelitian sejarah itu. Nah, jadi di belakang saya merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang ada di Kota Rantau Prapat, yaitu Tugu Adipura yang didapatkan Kota Rantau Prapat selama 3 kali berturut-turut. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah tugu di belakang saya dapat dikategorikan sebagai sumber penelitian sejarah, dan kalaupun bisa, tergolong sumber apakah tugu di belakang saya ini? Untuk menjawab pertanyaan saya, rekan-rekan semua harus menyaksikan penjelasan dari teman-teman saya berikut ini. Jangan di skip ya dan tonton sampai habis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifayatul Akhyariyah. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan memaparkan video terkait sumber-sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sejarah merupakan lukisan peradaban dan kebudayaan masa lalu, penghantar kebudayaan yang kita jalani sampai saat ini. Banyak pembelajaran yang kita dapati dari sejarah yang mampu membantu kita untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Untuk mengetahui peristiwa masa lalu, diperlukannya adanya sumber-sumber sejarah yang merupakan sebagai bukti yang kuat dan mampu dipercayai semua kalangan masyarakat. Berdasarkan bentuknya, sumber-sumber sejarah terbagi menjadi 3. Pertama itu ada sumber tertulis, yang kedua sumber lisan, dan yang terakhir sumber benda. Dari ketiga sumber ini, saya akan paparkan di daerah Tanjung Pura untuk sumber tertulis serta sumber benda langsung dengan contohnya. Berdasarkan bentuk, sumber sejarah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber tertulis. Sumber tertulis ini merupakan sumber yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan yang tertulis dalam catatan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Sumber tertulis ini tidak hanya dituangkan dalam media kertas, tapi juga pada batu. Sumber tertulis umumnya terdapat di beberapa sumber bermediakan kertas. Sumber-sumber jenis ini banyak disimpan oleh pihak arsip nasional. Contoh dari sumber tertulis Sekolah Madrasah Jamiah Mahmudiyah di Talipil Khairiyah, tepatnya itu di Tanjung Pura, seperti yang di belakang saya, yang bertuliskan Al-Madrasah Aziziyah oleh Paduka Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Abdul Aziz Rahman Shah. Lalu yang kedua ada yang namanya sumber lisan. Sumber lisan ini memiliki arti yang khas dan bertanggung jawab, yaitu sumber sejarah yang telah dilisankan oleh manusia atau yang menjadi saksi akan adanya peristiwa sejarah pada zamannya. Si pelisan benar-benar mengetahui mengikuti kejadian masa lampau yang diceritakan dengan penuh tanggung jawab atas kebenarannya. Dengan demikian, peneliti harus mampu secara kritis menanggapi ungkapan-ungkapan dari narasumber terkait peraturan sumber sejarah. Dan yang terakhir yaitu sumber benda. Sumber benda ini sesuatu yang paling konkret, paling kelihatan, bisa diraba dan bisa dicermati.
Sumber benda ini merupakan hasil dari kebudayaan maupun peradaban di masa lalu. Sumber benda ini tidak secara langsung dapat berbicara mengenai suatu peradaban, melainkan harus disertai juga dengan bantuan sumber lainnya. Walaupun sumber ini dapat dibuktikan lewat pengamatan kegiatan arkeologi untuk menentukan peradaban apa yang pernah terjadi mengenai sumber sejarah kebendaan ini. Diperlukannya ahli sejarah untuk meneliti, mengkaji, menganalisis, serta menafsirkan sumber benda. Contoh dari sumber benda ini bisa kita lihat bersama, yaitu Masjid Ajiji. Mungkin sekian dari pemaparan saya terkait sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Reni Anggraini Jamba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Anggraini Jamba dari kelompok 8 akan melanjutkan pembahasan kita mengenai sumber-sumber penelitian sejarah. Yang ingin saya jelaskan mengenai sumber-sumber penelitian sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber penelitian sejarah berdasarkan sifatnya terbagi atas dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang belum diolah atau belum diganggu isinya atau sumber asli. Sumber primer dapat dibagi dua, yaitu sumber primer yang kuat dan sumber primer yang kurang kuat. Sumber primer yang kuat adalah sumber yang berasal dari para pelaku sejarah yang bersangkutan atau saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Contoh, mantan Presiden Soekarno adalah sumber primer atau lisan yang kuat untuk kasus Super Semar. Yang kedua, sumber primer yang kurang kuat atau sumber primer kontemporer disebut pula sebagai sumber sezaman. Sumber ini berasal dari zaman terjadinya suatu peristiwa tetapi tidak memiliki hubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Contohnya, naskah cerita Parahyangan yang ditulis pada tahun 1580 adalah sumber primer yang kuat untuk peristiwa runtuhnya kerajaan Sunda pada tahun 1579. Namun merupakan sumber primer yang kurang kuat untuk menjelaskan masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja yang pemerintahannya berakhir seabad sebelumnya. Lalu yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder adalah bila sumber atau penulisan sumber hanya mendengarkan peristiwa itu dari orang lain atau sumber yang telah diolah lebih dahulu. Misalnya, buku-buku, artikel-artikel, hasil kajian tentang suatu peristiwa, orang yang pernah mendengar suatu peristiwa dari orang lain yang menjadi pelaku sejarah. Misalnya, autobiografi Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adams karena Bung Karno tak pernah membantah isinya. Ada juga buku yang dapat dianggap primer dilihat dari satu sisi namun dianggap sumber sekunder dilihat dari sisi lain. Misalnya, buku Di Bawah Bendera Revolusi karya Bung Karno dianggap sumber primer tentang pendapat atau pandangan Bung Karno atau jadi sebagai berita pemikiran Bung Karno. Namun untuk hal-hal yang lain yang dikisahkan Bung Karno bersifat sekunder. Nah, yang di belakang saya merupakan contoh kecil dari peninggalan sejarah yang dapat dikategorikan sebagai sumber penelitian sejarah, baik itu primer, sekunder, maupun tersier. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Rizal. Kawan-kawan sekalian, di tema sumber-sumber penelitian sejarah ini, saya membahas di bagian kritik internal dan kritik eksternal. Nah,
Jadi apa hubungan kritik internal dan internal itu di rumah adat Alas ini, kita akan korek satu-satu supaya pembahasan kita ini dapat bermanfaat. Ke kritik eksternal, kita ketahui bahwasanya kritik eksternal itu adalah kritik yang kita akan mendapatkan suatu keabsahan dan otentik dari sumber-sumber sejarahnya, gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang saya ini ada gedung adat Alas atau rumah adat suku Alas gitu. Nah, jadi dari rumah adat ini kita bisa menilai di mana bagian sih yang kira-kira kawan-kawan itu yang masih otentik dan asli sumber sejarahnya yang bisa kita ambil di bagian penelitian gitu. Nah, kita ketahui juga kritik eksternal ini adalah kritik yang menentukan kredibilitas kita untuk melakukan penelitian sejarah. Nanti hasil-hasilnya kita bisa lihat mana sih beberapa poin yang bisa kita ambil untuk penelitian sejarah kita. Nah, itulah adanya kritik eksternal ini. Kita bisa menilai mana bahan-bahan yang masih digunakan atau dipakai yang dari hasil karya-karya zaman dulunya gitu, yang masih bertahan sampai sekarang. Mana juga bahan-bahan yang udah digabungkan dengan bahan-bahan yang dulu menjadi satu, yang dimana untuk memperutuh bangunan tersebut. Dalam kritik internal ini kita bisa mencari beberapa kesaksian sejarah. Ya pastinya tidak hanya satu kesaksian sejarah saja. Jadi ketika kita dapat beberapa sumber penelitian dan kesaksian sejarah tersebut, kita melihat dan bisa menelusuri aspek-aspek keaslian sejarah tersebut. Rumah adat Alas ini adalah rumah yang sebenarnya itu berdiri dari tahun 1903. Nah, apakah benar rumah adat Alas ini masih otentik dan kredibilitas dari 1903 sampai sekarang? Nah, pastinya tidak mungkin kan. Nah, ada beberapa bahan dan sumber-sumber bangunan adat Alas ini yang masih bisa dikatakan dipakai untuk mempertahankan keotentikannya. Nah, makanya ada kritik internal dan kritik eksternal ini. Kita mengetahui bahwasanya di mana sih letak-letak sumber-sumber yang benar-benar asal dan dapat kita jadikan acuan penelitian sejarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Nah, apabila di kata-kata saya ada yang salah, saya mohon maaf pada teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana penjelasan dari rekan-rekan saya tadi mengenai sumber-sumber penelitian sejarah? Apakah teman-teman sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan sumber penelitian sejarah? Bagaimana pembagiannya berdasarkan bentuk, bagaimana pembagiannya berdasarkan sifat, dan bagaimana cara mengkritisi sumber sejarah agar menghasilkan sumber sejarah yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi? Jikalau sudah bisa, teman-teman pasti dapat juga dong menjawab pertanyaan saya di awal video tadi mengenai apakah Tugu Adipura ini dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber penelitian sejarah. Saya harap teman-teman sudah dapat menemukan jawabannya dan mengisinya di kolom komentar ya, jangan lupa. Inti dari penjelasan dari rekan-rekan saya tadi ialah sumber penelitian sejarah yang dapat berupa rekaman, benda, bangunan, naskah dan lain sebagainya harus melewati kritik sumber dulu, yaitu berupa kritik eksternal maupun kritik internal, agar dapat dibagi ke dalam apakah dia tergolong sumber penelitian yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Dengan berakhirnya penjelasan dari rekan-rekan saya tadi dan juga penjelasan di akhir saya tadi, semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami penjelasan kami semua mengenai sumber penelitian sejarah. Dan saya juga berharap teman-teman dapat menjawab pertanyaan saya di awal video tadi mengenai apakah Tugu Adipura dapat digolongkan sebagai sumber penelitian sejarah. Demikian video kami dari kelompok 8. Saya Suri Desan Sekutu mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian semuanya. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan semangat belajar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.